Bayangkan, sebuah sungai raksasa yang telah mengalir selama ribuan tahun menghidupi peradaban-peradaban agung. Sungai yang disebut dalam kitab-kitab sejarah mengalir melewati tanah para nabi. Namun hari ini sesuatu yang aneh terjadi. Airnya surut, bukan hanya sedikit, tapi cukup untuk memperlihatkan rahasia yang tersembunyi di dasarnya. Di tengah lumpur yang retak dan pasir yang mengering, muncul kilau, cahaya aneh yang memantul di bawah terik matahari. Ratusan orang berbondong-bondong menggali dengan tangan, sekop, bahkan panci dapur. Mereka percaya yang mereka lihat adalah emas. Tapi benarkah itu emas atau sekedar mineral yang menipu mata? Dan jika itu emas, apakah ini pertanda sesuatu yang jauh lebih besar? 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungai Efrat akan mengering, menyingkapkan gunung emas, dan manusia akan saling membunuh untuk merebutnya. Hari ini sebagian orang berkata, inilah yang dimaksud hadis itu. Sebagian lagi berkata, ini hanya fenomena alam biasa. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sungai Efrat? Apakah ini hanyalah kebetulan geologi atau sebuah peringatan bahwa waktu semakin dekat? Jauh sebelum dunia mengenal peta modern, sebelum garis perbatasan dan bendera, ada dua sungai raksasa yang menjadi nadi kehidupan manusia, Tigris dan Efrat. Efrat membentang sejauh lebih dari 2.800 km, mengalir dari pegunungan Turki, melewati Suriah, hingga menyatu dengan Tigris di Irak lalu bermuara ke Teluk Persia. Bagi banyak peradaban kuno, Efrat bukan sekedar sungai, ia adalah sumber hidup, jalur perdagangan, dan benteng pertahanan. Di tepian Efrat, lahir peradaban Mesopotamia, tanah di antara dua sungai, Babilonia, Akkadia, Asyur, semua berkembang di sini. Di sini pula manusia mengenal tulisan, hukum, dan kota pertama. Airnya suburkan tanah, hasilkan gandum, kurma, dan kapas. Kapalnya membawa emas, rempah, dan gagasan dari timur ke barat. Selama ribuan tahun, Efrat menjadi saksi bisu, perang raja-raja, pasukan berkuda, dan perdagangan lintas benua. Namun sungai yang dahulu penuh kemegahan ini kini menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarahnya. Bukan dari musuh di medan perang, tapi dari langit yang tak lagi memberi hujan, dan dari tangan manusia yang mengendalikan alirannya. Hari ini di sebagian wilayah, Efrat tidak lagi mengalir deras, ia menyusut, memisahkan lumpur dari air, dan membiarkan rahasianya terkuak. Rahasia yang membuat dunia mulai bertanya, apakah ini sekedar peristiwa alam atau isyarat yang pernah disebut dalam nubuat. Awal Agustus 2025, udara panas membakar kulit di Raqqa, Suriah. Di tepian sungai Efrat, pemandangan tak biasa menarik ratusan orang. Mereka berdiri di tengah lumpur yang mulai mengeras, menggali dengan sekop, cangkul, bahkan dengan tangan kosong. Suara logam beradu dengan batu terdengar di mana-mana. Teriakan samar diselingi bisik-bisik yang penuh kegembiraan. Aku menemukannya. Kilau keemasan memantul dari butiran pasir, dan seperti percikan api di padang rumput kering, kabar itu menyebar cepat. Emas ditemukan di dasar sungai Efrat. Seorang pria paruh baya menunjukkan segenggam tanah berkilau ke kamera ponsel sambil berkata, "Lihat ini emas asli." Sementara di belakangnya, anak-anak menggali parit kecil, berharap mendapat nasib serupa. Fenomena ini dimulai ketika permukaan air Efrat di wilayah ini menyusut drastis. Bendungan di hulu, musim kemarau panjang, dan berkurangnya aliran dari Turki membuat sebagian sungai nyaris kering. Di dasar sungai yang terbuka, muncul gundukan pasir bercampur mineral berkilau. Tapi, apakah kilau itu benar-benar emas? Atau hanya mineral lain yang menyerupai emas, seperti pirit yang sering dijuluki fool's gold? Hingga saat ini, belum ada analisis laboratorium resmi yang membuktikan klaim tersebut. Namun, bagi banyak warga yang hidup dalam kemiskinan setelah perang panjang, sekedar harapan sudah cukup untuk memancing demam emas. Dan di tengah hiruk-pikuk ini, bisik-bisik tentang nubuat akhir zaman semakin keras terdengar. Karena bagi sebagian orang, pemandangan ini seolah potongan puzzle yang hilang dari sebuah cerita yang telah diceritakan sejak 1400 tahun lalu. Emas, logam mulia yang sejak ribuan tahun lalu membuat manusia rela berperang, berlayar melintasi samudra, bahkan membunuh. Kilauannya unik, tidak pudar, tidak berkarat, dan nilainya tak pernah jatuh. Maka tak heran, begitu ada cahaya keemasan di dasar sungai Efrat, orang langsung percaya inilah harta yang dijanjikan. Namun, sains punya cara berbeda untuk menilai. Tidak semua yang berkilau adalah emas.
ada mineral yang bentuknya mirip sekali, bahkan lebih berkilau di bawah sinar matahari, seperti pirit yang dikenal sebagai fool's gold. Pirit memiliki warna kuning keemasan, tapi jauh lebih ringan, rapuh, dan tidak memiliki nilai jual tinggi. Cara paling sederhana membedakannya adalah dengan menggoreskan mineral itu ke keramik putih. Emas akan meninggalkan jejak kuning pekat, sementara pirit akan meninggalkan goresan hitam kehijauan. Tapi metode ini hanyalah langkah awal untuk memastikan keasliannya. Ahli geologi menggunakan pengujian seperti PXRF scan, Portable X-ray Fluorescence scan untuk mendeteksi elemen logam berat. Kemudian fire assay, metode klasik membakar sampel untuk mengekstrak emas murni. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari laboratorium independen yang mengonfirmasi bahwa butiran di dasar Efrat adalah emas murni. Artinya, klaim itu masih sebatas rumor, meskipun cukup kuat untuk memicu demam emas lokal. Tapi ada satu hal yang tak kalah menarik. Hadis Nabi Muhammad SAW bahwa suatu hari sungai Efrat akan mengering dan menampakkan gunung emas. Apakah yang dimaksud adalah emas literal seperti yang dikejar warga Raqqa hari ini? Atau makna lain yang belum kita pahami sepenuhnya? Untuk menjawabnya, kita harus melihat ke penyebab mengeringnya Efrat. Dan disitulah cerita ini semakin dalam. Sungai Efrat, sejak ribuan tahun, ia tidak pernah benar-benar berhenti mengalir. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wajahnya berubah perlahan, seperti kematian yang datang diam-diam. Penyebabnya dimulai dari hulu. Di pegunungan Anatolia, Turki membangun serangkaian bendungan raksasa, bagian dari proyek ambisius bernama GEP. Salah satunya adalah Bendungan Ataturk, salah satu yang terbesar di dunia. Bendungan ini menyimpan air untuk irigasi dan pembangkit listrik, tapi juga mengendalikan seberapa banyak air yang dilepaskan ke Suriah dan Irak. Di tengah hubungan politik yang tegang, pelepasan air kadang dikurangi, membuat aliran ke negara tetangga menyusut drastis. Bagi Suriah dan Irak yang bergantung pada Efrat untuk pertanian, air minum, dan industri, ini adalah bencana yang pelan-pelan mencekik kehidupan. Lalu datang musuh kedua, perubahan iklim. Suhu udara di kawasan ini meningkat, curah hujan turun, dan musim kemarau semakin panjang. Penguapan air dari permukaan sungai meningkat, membuat permukaan air turun lebih cepat dari yang bisa digantikan hujan. Dan jangan lupakan musuh ketiga, yakni perang. Selama lebih dari 1 dekade, Suriah dilanda konflik brutal, infrastruktur air rusak, sistem irigasi terbengkalai, dan pengelolaan sungai kacau. Di beberapa tempat, air yang tersisa justru dialihkan untuk kebutuhan militer, bukan rakyat. Semua faktor ini, bendungan, iklim, perang, bekerja bersama seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencekik Efrat. Hingga di beberapa titik, sungai itu tak lagi mampu menyembunyikan rahasianya di bawah arus deras. Dan kini, ketika dasar sungai terpapar, sebagian orang melihat butiran emas, sementara yang lain melihat nubuat yang sedang terwujud di depan mata. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan gunung emas di sungai Efrat? Untuk mengetahuinya, kita harus membuka kembali catatan hadis yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 14 abad yang lalu, di Jazirah Arab, Rasulullah SAW mengucapkan sebuah sabda yang kelak menjadi salah satu nubuat paling terkenal tentang akhir zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hampir-hampir sungai Efrat surut airnya, sehingga terlihatlah gunung emas, maka manusia akan berperang karenanya. Dan setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Dan setiap orang berkata, semoga akulah yang selamat. Hadis ini jelas menyebut sungai Efrat, penyusutan air, dan kemunculan gunung emas. Tapi bagaimana para ulama memahaminya? Sebagian menafsirkannya secara harfiah, emas murni benar-benar akan muncul di dasar sungai. Sebagian lagi memahaminya sebagai kiasan. Emas mungkin merujuk pada sumber daya berharga lain seperti minyak, gas, atau kekayaan alam yang memicu perebutan. Yang menarik, sebagian ulama menekankan bahwa hadis ini juga memberi peringatan. Rasulullah SAW memerintahkan agar orang tidak mengambil emas itu, karena perebutannya akan memicu pertumpahan darah besar-besaran. Lalu, apakah yang kita lihat hari ini di Raqqa adalah gunung emas yang dimaksud? Beberapa ulama pernah mengingatkan, kita tidak boleh tergesa-gesa mengaitkan setiap fenomena dengan nubuat akhir zaman tanpa bukti yang jelas. Bisa jadi, ini hanyalah peringatan kecil atau bagian dari proses panjang menuju peristiwa itu. Namun, bagi sebagian orang, sekedar melihat dasar Efrat terbuka dan kilau keemasan di sana sudah cukup untuk membuat hati bergetar.
Apalagi hadis ini menyebutkan bahwa perebutan gunung emas akan menelan korban yang sangat banyak. Dan di Timur Tengah, tanah yang penuh konflik ini, percikan kecil bisa berubah menjadi ledakan besar kapan saja. Laporan demi laporan dari tepi sungai Efrat mulai memanas. Di media sosial, video memperlihatkan kilauan logam di dasar sungai yang surut. Beberapa warga mengklaim mereka menemukan bongkahan logam kuning yang beratnya tak wajar. Ada yang yakin itu emas murni. Namun, tim ahli geologi punya pendapat lain. Menurut mereka, fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Mineral seperti pirit atau iron oxide dapat memantulkan cahaya kuning keemasan ketika terkena sinar matahari. Apalagi di dasar sungai terdapat endapan batuan yang berasal dari pegunungan kaya mineral. Tapi perdebatan tidak berhenti di situ, karena bagi sebagian orang beriman, kemiripan ini dengan membuat Nabi Muhammad SAW terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka teringat hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sungai Efrat hampir-hampir mengering, lalu menampakkan sebuah gunung emas. Manusia akan saling berperang untuk memperebutkannya. Apakah gunung emas ini benar-benar emas, atau sekedar simbol dari sesuatu yang bernilai besar di mata manusia? Sebagian ulama berpendapat, kata gunung emas bisa jadi adalah perumpamaan untuk sumber daya berharga, seperti minyak, gas alam, atau teknologi penting yang muncul di kawasan itu menjelang akhir zaman. Fakta lapangan menunjukkan wilayah sekitar Efrat memang kaya sumber energi, bahkan menyimpan cadangan minyak terbesar di Suriah dan Irak. Konflik bersenjata yang terjadi di kawasan ini selama dekade terakhir membuat tafsir simbolis ini terasa mengerikan sekaligus masuk akal. Dan kini, dunia seperti berada di persimpangan. Apakah ini hanya sebuah kebetulan geologis yang viral di internet? Ataukah benar kita sedang menyaksikan lembar demi lembar nubuat akhir zaman mulai terbuka? Bayangkan skenario terburuk. Sungai Efrat benar-benar mengering. Dan gunung emas itu bukan lagi sekedar cerita di media sosial. Bongkahan demi bongkahan ditemukan, diuji dan terbukti emas murni. Dunia akan berguncang. Negara-negara di sekitar Efrat akan menjadi pusat perhatian global. Ribuan orang akan datang, bukan untuk berziarah, tapi untuk berebut harta. Pasar gelap, perdagangan senjata, dan kelompok milisi akan tumbuh bak jamur di musim hujan. Hadis Nabi SAW menggambarkan dari 100 orang yang memperebutkan emas itu, 99 akan mati. Artinya ini bukan sekedar perang, tapi pembantaian. Kekacauan ini bisa memicu perang regional, bahkan mungkin konflik dunia. Dan jika hadis ini benar, kita tak sedang bicara tentang apakah itu akan terjadi, tetapi kapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya bukan pergi mencari emas, tetapi menjauh. Seperti yang diajarkan Nabi SAW, jika kalian menyaksikannya, janganlah kalian mengambil sedikit pun darinya. Pesan ini jelas. Akhir zaman bukan saatnya berburu harta, melainkan menguatkan iman. Karena emas itu mungkin membawa kemakmuran sesaat, tapi juga bisa menjadi awal dari kehancuran peradaban. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan siap jika suatu hari kilau gunung emas itu benar-benar memanggil manusia dari segala penjuru bumi?